Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang telah diberikannya. Terutama nikmat sehat, nikmat kuat iman, ya, kuat jasmani, kuat rohani, dan sempat berkumpul kembali di dalam kelas Zoom kita ini. Nah, walaupun ini ngumpulnya dari rumah masing-masing, kalau Allah tidak memberikan izinnya, ada saja ya kendala yang menjadi penghalang untuk tersampaikannya kita hadir di dalam majelis Zoom yang kita cintai ini. Karena itu layaklah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Doa keberkahan dan rahmat selalu kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, sehingga setiap kali kita berdoa untuknya, maka doa tersebut akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan itu menjadi modal kita sehingga kita dianggap, ya, bukan hanya menganggap bahwa beliau adalah nabi kita, tapi kita juga dianggap sebagai umat beliau sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk keberkahan acara kita dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, kajian kita pada hari ini masih pada bagian tanmiyatul mufrodat, ya, bagian tanmiyatul mufrodat dari pelajaran 13 yang sedang kita bahas bersama. Mufrodat yang akan kita kaji, ya, mufrodat yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah yang bisa kita kembangkan dari ungkapan wala yuhituna bisyai'in. Ya, dari ungkapan apa, Ibu Bapak? Wala yuhituna bisyai'in. Iya, bagus. Dari ungkapan wala yuhituna bisyai'in. Kalau lengkapnya itu dari ungkapan wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Yang kemudian bermodalkan pada rangkaian kalimat tersebut, kita mencoba untuk membangun pemahaman baru bahwa kata yuhituna itu mempunyai hubungan makna dengan ilm. Ya, yuhituna ada hubungan makna dengan ilm yang bermakna mengetahui. Kita lihat sekarang katanya dari yuhitun, ya, seperti yang bisa kita lihat, ya, seperti yang bisa kita lihat dari apa? Dari ciri-ciri lahiriahnya, kata yuhituna itu adalah fi'il mudhari. Domirnya apa, Ibu Bapak? Domirnya hum. Ya, kata yuhituna adalah fi'il mudhari dengan domir hum. Apa penandanya itu yuhituna, domirnya hum? Ya, wawu nun. Ya, ada wawu nun. Ada ya, wawu nun. Hum tunggalnya apa?
Hum tunggalnya huwa. 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 Sehingga yuhitun kalau domirnya huwa akan berkembang menjadi Apa guru? yuhitun domirnya hum. Seumpama domirnya huwa, maka yuhitun akan berubah menjadi Yuhitu. yuhitu. Itulah dia yang kita temukan dalam bentuk mudhari'nya. Ya. Kita lihat madinnya apa? Ahato. 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 Mudhari'nya Yuhitu. yuhitu. Sifatnya Muhit. iya, sifatnya muhit. Oke. Apa maknanya? Apa ya? Mengetahui. Itu mengetahui secara mendalam. Iya, ya. Mengetahui secara mendalam, ya, mengetahui secara mendalam. Jadi dia punya kelebihan, ya, ada makna lebih dibandingkan kata ya'lam, ya, dibandingkan dengan kata ya'lam. Ya Allah. Kita lihat contoh penggunaannya, tetapi sebelum itu mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu tasrifnya. Ibu Bapak mari dibaca. Ahato yuhitu Yuhit. ya, ada bi ya pasangannya. Ahato yuhitu muhit bi. Jadi bi ini seperti makna idiomatik ya. Makna idiom artinya dia akan membentuk pemahaman yang menyatu, tidak diartikan satu-satu. Ya. Maknanya menyatu, tidak diartikan satu-satu. Apa tadi? Diulang lagi maknanya apa? Menyatu tidak diartikan satu-satu. Ya, maknanya apa tadi? Ahato? Oh, mengetahui secara mendalam. Ya, mengetahui secara mendalam. Mendalam. Atau meliputi. Kita lihat contoh penggunaannya. Mari dibaca bersama-sama. Wallahu muhitun bil kafirin. Iya. Wallahu muhitum bil kafirin. Baik. Coba masing-masing apa yang bisa kita pahami dari ungkapan tersebut? Wallahu muhitum bil kafirin. Allah mengetahui secara mendalam Orang-orang kafir. Bagaimana jadinya? Allah Allah mengetahui secara mendalam mendalam orang-orang kafir. Iya, bagus. Coba Ibu, Bapak pakai struktur dasar bahasa Indonesia ya, atau struktur umum bahasa Indonesia. Subjek, kemudian predikat, kemudian objek, baru keterangan. Bagaimana maknanya? Allah subjek. Ingat, dalam otak kita, ya otak ya, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sekali lagi, hindari kebiasaan untuk menganggap bahwa bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia. Sehingga urutan-urutannya gitu harus sama. Itu dihindari ya cara berpikir demikian. Karena dalam banyak contoh, ibu-ibu, bapak yang sudah kita temukan, ternyata memang tidak harus sama urutannya. Dicoba apa kira-kira maknanya? Modalnya yang tadi ya, modalnya adalah ungkapan-ungkapan yang tadi sudah dipahami. Maknanya adalah ungkapan-ungkapan yang tadi sudah dipahami, tinggal diurutkan berdasarkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Allah apa jadinya kira-kira? Allah mengetahui orang-orang kafir secara mendalam. Iya, betul, bagus ya, cakep itu. Jadi Allah mengetahui orang-orang kafir secara mendalam.
Iya, gimana tidak? Yang menciptakan mereka kan juga Allah. Jadi Allah mengetahui segala-galanya. Baik, bagus. Itu dia makna yang bisa kita pahami dari ungkapan wala yuhituna bi syai', kemudian kita kembangkan dan kita kembangkan. Yang berikutnya, Ibu, Bapak, yang akan kita kembangkan adalah salah satu dari ungkapan yang ada pada pernyataan berikut ini. Ya, salah satu kata pada ungkapan berikut ini. Apa ungkapannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Iya. Ulangi sekali lagi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Iya, bagus. Apa yang teringat maknanya? Kursinya meliputi langit dan bumi. Iya, apa makna kursi di situ? Kekuasaannya. Oh ya, kekuasaannya. Ya, di situ ada kata wasi'a. Ya, di situ ada kata wasi'a. Begitu kita lihat ciri lahiriahnya, dugaan kuat kita wasi'a ini bentuk berapa? Bentuk satu. Iya, bentuk satu ya. Cirinya ada A di awal, kemudian ada A juga di akhir ya. Tuh. Memang betul, tidak semua fi'il madin A di awal dan A di akhir. Tetapi biasanya, gitu ya, biasanya. Sama halnya dengan yasa'u. Nah, yasa'u bentuknya adalah bentuk berapa? Bentuk dua. Mudhari. Cirinya apa? Ya di depan. Ada ya di depan. Tuh ya. Walaupun betul bahwa tidak semua mudhari itu diawali dengan ya. Tetapi kalau ada ya, banyak kita temukan yang diawali dengan ya adalah mudhari. Gitu ya. Berikutnya ada sa'ah. Nah, kalau sa'ah masdar, kira-kira apa tanda penguatnya? Ada tamar butoh. Iya, bagus. Sebab dibentuk 1, dibentuk 2, dibentuk 5, tidak ada kita temukan tak marbutoh. Kemudian sifatnya apa? Wasi'. Wasi. Apa ada penciri sifat di situ? Ada alif di urutan kedua. Alif urutan kedua. Apakah semua bentuk sifat ada alif di urutan kedua? Tidak. Tidak semua, tetapi banyak kita temukan demikian adanya. Baik, Ibu-ibu, Bapak, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Bersama lagi, sekali lagi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wasi'. Iya, kita ulang lagi baca tasrifnya. Wasi'a wasi'. Iya, baik. Apa makna dasarnya? Luas. Coba ya ibu-ibu, ya Bapak, coba dikenang-kenang ya, dikenang-kenang. Itu. Wasi'a itu madin bukan? Madin. Iya, madin. Fi'il bukan? Fi'il. Iya, pintar. Yasa'u itu mudhari bukan? Iya. Iya. Fi'il bukan? Fi'il. Bagus. Sa'ah itu masdar bukan? Iya. Iya. Fi'il bukan? Bukan. Iya. Wasi itu sifat bukan? Iya. Iya, wasi itu sifat. Fi'il bukan? Bukan. Iya. Asik nih, ada yang ini, istri yang patuh, betul ini istri yang patuh. Apapun juga iya. Ini kalau masih mau nambah Pak Adung yang seperti ini nih, yang dicari nih Pak Adung, yang selalu mengiyakan. Iya. Selalu mengiyakan apapun juga. Ma, itu ya.
hari ini kita nggak makan ya, Ma? Iya. Iya. Kenapa, Pak? Kita mau di restoran aja makannya, jadi nggak makan di rumah. Wah, bahagia ini. Iya, gitu ya. Jadi coba kita lihat ya. Apa tadi maknanya? Luas. Luas. Nah, ini ya penting ya. Ini penting Ibu, Bapak untuk kita kaji bersama. Maknanya adalah luas. Nah, coba dilihat ya. Coba dilihat ya. Oke. Dalam bahasa Indonesia luas itu kata apa? Kata sifat. Ya, bagus. Oke, baik. Mari kita lihat ya. Wasi'a artinya apa? Luas. Luas. Iya. Yasa'u artinya apa? Luas. Luas. Sa'ah artinya apa? Luas. Untuk masdar, gimana kira-kira? Penampungan, perluasan. Perluasan. Ini misalnya mirip seperti ini ya. Kalau lapang gitu ya. Kalau lapang Lapangan. ke Luasan. lapangan gitu ya. Luasan. Kalau cerdas. Kalau cerdas. Kecerdasan. Bagus. Kalau pintar. Kepintaran. Kalau bodoh. Bodohan. Ya, kebodohan gitu. Kalau cantik. Cantikan. Nah, iya, kecantikan bukan dalam arti itu ya sok cantik ya. So cantik. Iya. Nah, bukan ya, tapi itu bermakna ya, yang bermakna sebagai kata yang dibendakan. Wasi. Keluasan. Iya. Keluasan, bagus ya. nih. Coba ibu-ibu, Bapak perhatikan. Bahasa Indonesia sifat. Ternyata wasi'a yang merupakan fi'il juga artinya luas. Yasa'u yang juga merupakan fi'il juga maknanya luas. Gitu. Maknanya luas. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini karena bahasa ini berbeda, itulah mengapa dulu kita ya memesankan bahwa kalau kita belajar fi'il, hindari langsung mengatakan kata kerja. Ya, hindari mengatakan fi'il adalah kata kerja. Kenapa persoalannya? Karena persoalannya kan seperti ini. Luas, kalau hanya mengandalkan fi'il adalah kata kerja, nggak nyambung itu wasi'a. Wasi'a kok fi'il? Luas kan bukan kata kerja. Betul. Ya, luas memang bukan kata kerja, tapi wasi'a adalah fi'il. Ya, yasa'u juga demikian. Ya, yasa'u juga demikian. Luas memang bukan kata kerja, tapi yasa'u adalah fi'il. Gitu. Tapi yasa'u adalah fi'il. Nah, dengan demikian tidak serta-merta fi'il adalah kata kerja. Masing-masing dari dua hal tersebut perlu kita pelajari. Fi'il ya fi'il, ya kata kerja ya kata kerja, kata sifat ya kata sifat. Kalaupun ada persamaannya, tapi tetap harus ingat dua bahasa ini berbeda. Ya, dua bahasa ini adalah bahasa yang berbeda, sehingga perbedaan itu juga perlu dipertimbangkan. Perbedaan itu juga perlu dipertimbangkan. Baik, mari kita lihat ya, mari kita lihat contohnya di dalam kalimat. Ya, kita lihat contohnya di dalam kalimat. Ya, silahkan dibaca kalimatnya. Unzur hazal masjid Dan masjid. Iya, bagus.
Apa ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Lihatlah, masjid ini luas banget. Pinter banget. Bu Anda melampaui Bu An- kecerdasan Anda rata-rata. pinter. Kita masih baru berpikir baru apa ada yang ngira-ngira. belum dipahami. Bu Anda Mumtaz. sudah berbagi. Luar biasa ini. Inilah Bu Anda. namanya dermawan. Ini dermawan. Itu. Baru ngira-ngira. Ya, baik. Itu ya Ibu-ibu, Bapak, maknanya sekali lagi apa tadi maknanya? Lihatlah, Luas. ini masjid luas banget, luas banget. Iya. Kali. Luas bener. Masjid ini Kali. luas benar. Oke, bagus. Gitu. Luas. Mana yang bermakna lihatlah? Undur. Undur. Apakah itu perintah? Ya. Ya. Iya, Iya. bagus. Dari mana kita duga itu adalah perintah? Sukun di akhir. Rukun di akhir. Apa karena sukun itu saja? Ada alif hamzah di depan. Hamzah di Iya, depan. bagus ya, ada hamzah di depan. Unzur, hadzal masjid wasi' jiddan. Ibu-ibu, Bapak coba lihat bukunya itu masjid apa itu kira-kira? Masjid apa? Ada gambar masjid nggak di situ di bukunya? Iya, ada. 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 Hmm. Masjid apa itu kira-kira? Ada warnanya Pak Guru. Masjid. Nggak kenal Masjid ya? apa ini ya? Enggak. Nggak terkenal ya? Soalnya ada pohon kurma kayaknya. Nabawi, Pak Guru. Nah, itu artinya bahwa kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa ada masjid yang luas banget dan kita tidak tahu. Itu berarti banyak gitu berarti. Berarti banyak masjid yang luas Luas. gitu, yang Luas. luas gitu. Banyak sekarang alhamdulillah. Ya, karena saking luasnya yang terisi pun kalau lagi sholat jamaah sedikit. Karena saking luasnya. Hanya 3 saf di depan. Di musola Apalagi- jadi luas. Apalagi sekarang dengan ada pandemi ini berjarak-jarak jauh. Oke, bagus. Mari kita lihat lagi contoh lain dari penggunaan kata yang ada di dalam tasrif kita tadi. Silakan dibaca Al-Baqarah 115. Innallaha wasi'un alim. Alim. Iya, bagus. Apa ada yang belum terpahami di situ? Ya Allah, Maha luas. Ya Allah. Mengetahui. Rahmat. Apa ada? Sesungguhnya. Ya, kalau tidak ada silahkan diungkapkan apa maknanya. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah ya Maha Allah Sesungguhnya Maha Allah luas, Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah luas, Maha Luas luas. alim, Banyak Allah Maha Luas. luas, Maha mengetahui. Apanya yang luas? rahmatnya. 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 alim. Ya, rahmatnya bisa luas rahmatnya. Enggak liwat. Kalau misalnya ke arah Ya, baik. Itu innallaha wasi'un alim. Wasi'un alim. Oke, lancar jaya. Kita lanjut ke tanmiatul mufradat yang ketiga. Apa dari yang akan ketiga yang akan kita bahas adalah dari ungkapan la ya'uduhu hifzuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Tidak. Dia Nah, di tidak sini ada 3 potong ya. Ada 3 potong. Potongan pertama la, potongan kedua ya'uduhu. Ya, potongan yang ketiga adalah hifzuh. Potongan pertama berapa kata Ibu Bapak? Pertama, wala 2, Wala 2. 3, 4. Potongan pertama 2. Pintar Ya, ini. Pintar berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat, berbeda Nah, ya, pendapatan gitu ya. Kalau ada Berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Ada ibu-ibu, bapak yang melihat di layarnya ada wala?
Enggak ada Oh, wa. ada. La aja. Di Oh. buku ada Pak Guru. Oh, saya lihat Ya di itu buku. pintar berbeda pendapat. Iya, iya. Iya. Nah, La. La satu. tiga. baik, Tiga. kalau begitu kita ikuti ya, kita ikuti apa yang ada di buku. Di buku ada walanya ya. Iya, ada Ada wala wal. ya. Wala Baik. ya'uduhu. Kita ikuti. Sebentar dulu. Oke, baik. Sehingga kita akan kompak nih sekarang nih. Baik, potongan pertama berapa kata? 2. Wala. 2. Potongan kedua berapa kata? 2. 2. 2. Potongan ketiga berapa kata? 2. 2. Iya, bagus. 2, 2, 2. Potongan pertama. Kata pertamanya apa? Wa. Ba. Iya. Kata keduanya apa? La. Iya, bagus. Potongan kedua, kata pertamanya apa? Iya, udu. Iya, udu. Bagus. Potongan Ya'udu. keduanya? Hu. Hu. Iya, bagus. Potongan keduanya hu. Kata keduanya adalah hu ya, ya'uduhu. Satu potong, tapi 2 kata. Kata pertama ya'udu, kata keduanya adalah hu. Potongan terakhir, kata pertamanya apa? Hifzu. Iya, bagus. Kata keduanya apa? Ma. Huma. Iya, iya. Ini bagus ini. Kenapa kita perlu mengucapkannya? Ini sebagai bagian dari kesadaran. Bagian dari kesadaran. Kesadaran itu kalau kita ucapkan nanti akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Kalau alam bawah sadar kita sudah terpengaruhi, itu akan memudahkan kita di dalam memahami lebih tepat dan lebih cepat. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat, Ibu, Bapak sekalian. Kata hifzu. Itu ya, kata hifzu. Kalau melihat dari ciri lahiriahnya, bentuk berapa kira-kira? Bentuk 3. Iya, bagus. Apa penandanya? Sukun. Sukun di tengah. Iya, bagus ya. Sukun di tengah ya. Itu. Kita lihat madinnya. Coba dibaca apa madinnya? Hafizu. Iya, madinnya hafidho. Mudhari'nya yahfazu. Masdarnya Hifz. iya, bagus. Sifatnya Hafiz. ya, amarnya Ihfaz. iya, ihfaz ya. Dilihat itu ya. Dilihat tulisan tersebut. Nah, ini menandakan ya, menandakan bahwa ini kata-kata ini berkembang dari 3 huruf dasar yaitu ha, fa, dan dha. Apa makna dasar dari kata tersebut? Menjaga, menghafal. Ya, menjaga, bisa juga menghafal. Nah, karena itu sudah populer di Indonesia ada hafiz. Hafiz Quran. Hafiz. Hafiz. Menjaga. Mari kita lihat berikutnya. Kita lihat berikutnya. Dari 3 huruf dasar, ha, fa, dan dha, bisa berkembang menjadi hafadha. Jadi apa? Hafadha. Mudhari'nya? Hafiz. Iya, yuhafizu. Amarnya? Iya, hafiz. Ini perhatikan ya, perhatikan Ibu, Bapak. Ini serupa tapi tak sama. Iya. Nah, coba diamati ini ya. Ini kan bukan anak-anak nih. Kalau anak-anak
memang mau anaknya coba-coba. Enggak, kalau ini kan sudah ibu bapak kakek neneknya anak-anak nih. Coba nih sekarang. Bandingkan antara hafiz yang bentuk sifat dengan hafiz yang merupakan bentuk amr. Apa bedanya? Oh, Ada ini Pakai sukun. doanya Ada alif. mati. Sukun. Pakai sukun. Kalau Yang sifat. mana yang pakai sukun? Yang akhir Amar. parkir. Yang betul, yang menjaga Yang mana amar Ya, di bawah. bagus. Yang amar Ya, kalau yang itu ada bagus alif ini. aja. Nanti ibu-ibu, bapak sekalian. Ini kan kalau madin ini kan ada ya, ujungnya ada kan ya? Ya. Iya, Ini mudhari ada ya, baris ujungnya ya? Ya. Iya. Iya. Kalau masdar Nggak ada. ada. Kalau sifat Nggak ada. Ada. ya. juga. Kalau amr Ada sukun. ya. Sukun. Ini nanti kita akan pelajari. Ini ya untuk masdar dan sifat ini belum ada ya. Ya, belum ada karena nanti ini akan berkaitan dengan posisinya apakah sebagai subjek, predikat atau objek. J. Ya. Ini akan bervariasi ini bacanya. Ya, Bacanya bagaimana? Ya kita sudah punya alat bantu, punya rumus, ya, punya Ya. rumus, punya akal-akalan. ya. Apa akal-akalan kita? S, P, PBU. ya, SPB. S, P, B, U, Okba, Okbi. si kembar. Okba, Okbi. Ya, si kembar. Siapa namanya? Okba, Okbi. Iya, Okba, Okbi. Ini nanti yang akan apa maksudnya? Seumpama ini hibs ini menjadi subjek atau predikat, maka bacanya un. Ya, jadi nanti bisa jadi hibzun. Hibzun. Nah, bisa itu. Begitu juga ini, sifatnya juga nanti bisa jadi hafizun. Hafizun. Bisa gitu ya. Hibzun atau hibzu, hafizun atau hafizu. Ya. Atau seumpama nanti dia jadi objek, maka ini bisa hibzon atau hibzo, ini bisa hafizon atau hafizo. Oh. Seumpama dia jadi keterangan juga begitu, nanti bisa hibzin atau hibzi. Itu. Ibu-ibu kenal hibzi? Yang terkenal itu kenal hibzi, yang terkenal itu? Hibzi. Ya. Ini kayaknya orang-orang yang kurang bahagia nih. Jarang nonton stand up komedi. Nggak pernah. Terlalu malam, Pak. Kurang Nontonnya nonton. terlalu malam. Nih stand up komedi itu ada yang terkenal itu Hibzi namanya, gemuk gede. Lucu itu. Lucu itu. Terlalu Jadi malam, saya ingat Pak. itu. Nontonnya. Enggak hafal, Pak Guru. Itu Hibzi. Ya, bisa Hibzi, bisa Hibzin. Nah, begitu juga nih bisa hafizin, bisa hafizin. Ya, karena itu dengan demikian ibu-ibu, maka ini kan udah tingkatannya udah tinggi nih sekarang, tidak seperti dulu waktu masih lugu-lugu. Lugu-lugu maksudnya lulu gua-gua. Kalau sekarang mah udah akrab banget nih sekarang mah. Kalau ini satu ya yang terkena musibah, yang lain ikut peduli. Satu yang bersedih, yang lain ikut menguatkan. Satu yang berbahagia, yang lain diajak serta. Itu nih sekarang. Kalau dulu masih lulu, gua dulu. Masih sendiri-sendiri itu. Kalau sekarang mah udah beda nih. Sekarang lulu ayon. Nah, hafiz ternyata gitu ya. Ternyata melihat sukun ada di ujung ini bisa memberikan pemahaman bahwa ini perintah hafiz ini. Kalau ini hafiz ini bukan bentuk perintah. Selain tentunya nanti ibu-ibu, bapak perhatikan juga konteks kalimatnya, gitu ya. Dengan memperhatikan konteks kalimatnya, ada kalanya kita akan terbantukan. Ini cocoknya, ini perintah nih, gitu. Akan terbantu. Tapi itu tentu tidak bisa kalau disuapi begitu saja, diberitahu begitu saja. Ini kan butuh latihan, butuh pemahaman, butuh pengulangan dan sebagainya.
Coba Ibu, Bapak kemudian sekarang perhatikan ya. Hafizo, salah satu maknanya yang sama dengan kata hafazo apa? Menjaga. Menjaga. Hafizo apa maknanya? Salah satunya menjaga ya. Kalau hafazo apa maknanya? Menjaga juga. Jaga. Iya, menjaga juga. Nah, coba ibu-ibu sekarang diingat-ingat nih. Kira-kira gitu, main dikira-kira aja nih. Apa bedanya menjaga yang pertama itu? Pertama maksud saya yang ini ya, yang ini yang saya sebut dengan pertama ya. Apa bedanya menjaga yang pertama dengan menjaga yang kedua? Ada huruf alif di kedua. Oke. Apa bedanya menjaga? Nah, apa bedanya kalau begitu antara menjaga di hafizo yang tidak pakai alif dengan menjaga yang di hafazo ada alifnya? Main kira-kira aja. Yang Lebih menjaga. yang pakai Lebih alif menjaga. lebih Yang mana yang lebih menjaga? Hafizo. Iya, bagus. Gitu. Bagus. Ini ibaratnya gelas. Nah, ilmu gelas. ini ilmu gelas. Lebih Ini besar. ada gelas pertama hafizo. Gelas kedua hafazo. Apa airnya? Airnya jaga. Gitu. Karena hafazo lebih banyak komposisinya, maka lebih besar gelasnya, maka air jaganya juga lebih banyak. Ya, air jaganya lebih banyak. Yang ini susah kita bagaimana ya untuk mewakilkan atau memindahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Realitanya nanti kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia sama-sama menjaga saja. Gitu. Lalu soal mana yang lebih menjaga dan menjaganya biasa-biasa, itu ada di dalam pikiran, itu ada di dalam hati kita. Karena itu sekali lagi bagi ibu-ibu, bapak yang sudah memantapkan hati untuk terus belajar terus, untuk terus belajar terus bahasa Arab Qurani, ini adalah pilihan yang tepat. Ini adalah pilihan yang tepat. Saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun seumpama nanti yang akan menemani itu bukan saya, tapi terus ya belajar bahasa Arab Qurani sampai hayat di kandung badan. Walaupun mungkin ada saatnya, Pak Guru, saya sudah tidak bisa ingat lama. Tuh, saya cuman bisa dengar, udah cukup dengar saja. Supaya apa? Ini kita sedang belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa bertemu langsung dengan Allah. Bagaimana cara kita untuk memahami Allah kalau bukan melalui kitab sucinya? Bukankah Quran terjemah ada, Pak Guru? Ada. Cuman kalau kita bisa lebih dari sekedar Quran terjemah, ayo kita nikmati kesempatan ini supaya ini menjadi kesyukuran kita bersama. Baik. Untuk ya ibu-ibu, sekarang untuk mendalami lebih lanjut makna dari kata-kata tersebut, kita perhatikan contoh. Ya, contoh supaya lebih jelas. Nah, baik, coba lihat ya sekarang. Baca kalimatnya, ayatnya. Wa inna lahu lahafizun. Iya, bagus. Ada yang ingin dikonfirmasi, yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan dari potongan ayat tersebut? Baik, kalau tidak ada silahkan ibu bapak siapkan. Ya, siapkan pemahaman terbaiknya. Ya, silakan pemahaman terbaiknya. Nanti kita mulai dari Pak Imam Adung. Nah, Pak Adung jadi imamnya, lalu yang lainnya. Sebelum saatnya Pak Adung berbagi, boleh minta sumbangan dulu dari kita. Tanya ini, tanya itu, tanya apa saja boleh. Tapi nanti kalau sudah saatnya berbagi, berbagilah. Jangan
pada saatnya berbagi kok minta gitu. Seperti apa? Seperti panitia santunan anak yatim gitu ya. Panitia santunan anak yatim minta bantuan untuk apa? Itu ternyata dana yang dia kumpulkan lebih banyak kepada panitia daripada kepada anak yatimnya. Aman Pak Adung? Tidak ada yang perlu dikonfirmasi? Inilah hafizin Pak Guru saya kurang rumah. Ya, bagus. Coba lihat huruf-hurufnya Pak Adung. Ya Pak Guru. Coba dilihat huruf-hurufnya apa Pak Adung? Lam, ha, fa, go, wa, nun. Iya, baik. Pak Adung perhatikan dulu ya, ini itu kata tadi cikal bakalnya dari apa? Coba perhatikan ya. Oke, sudah terlihat? Ya bagus Hafiz. Apa yang masih ditanyakan di situ? Ya, bagus. Kalau begitu, silakan. Silakan Pak Adung, apa yang terpahami? Silakan Pak Adung. Pak Guru, lagi ini Pak Guru, pas dulu Pak Guru. Bagaimana Pak Adung? Lagi ini Pak Guru, dicat. Apa? Yang mana yang belum? Ya, kita bantu Pak Adung ya untuk menjawab mana yang belum. Coba kita mulai ya, Potongan pertama. Apa maknanya? Sumbuhnya Pak Guru. Apa? Sumbuhnya. Iya. Oke, bagus. Potongan kedua. Potongan kedua apa Pak Adung maknanya? Kami. Iya, bagus. Tuh. Potongan yang ketiga apa maknanya Pak Adung? Ya, ciri Pak Adung belum tahu. Nah, Pak Adung kan mirip gadis dia. Kalau diem itu tandanya mau. Pak Adung. Baik, Ibu, Bapak, apa makna potongan yang ketiga? Telah menurunkan. Nazalna, kami telah menurunkan. Ya, apa maknanya di situ? Mana dasarnya? Turun. Ya, ada tasdidnya. Terus menerus. Menurunkan. Menurunkan ya, ada makna menurunkan. Apa Pak Adung? Menurunkan Pak Guru. Ah, bagus. Kita lanjut ke kata berikutnya. Ya, az-zikra. Apa maknanya Pak Adung? Ingat Pak Guru. Apa? Ingat. Iya, ada makna ingat. Maksudnya apa di sini? Pikir Pak Guru. Apa itu ya? Apa pengingat yang ada di handphone? Ataukah zikir setelah sholat? Atau mengingat yang mana di sini yang dimaksud? Ingat Allah Pak Guru. Ya, mengingat Allah. Bagus. Ibu-ibu, yang lain apa makna az-zikra di sini?
Al-Quran. Peringatan. Al-Quran. Eh. Itu Padung ya. Jadi di Peringatan sini bukan Al-Quran. Allah maksudnya. Dalam Al-Quran. konteks ini az-zikra itu Peringatan maknanya Al-Quran. adalah Al-Quran. Baik, berikutnya wa inna apa maknanya? Sungguhnya kami. Sebentar dulu Bu Andalusia. Ya. Maaf Guru. Semangat Ada, nih Pak. Mak. Semangat. Anda jauh dari Palembang, semangat. Semangat. Oke, Ini. Dopingnya habis udah naik banyak pesawat itu. dia. Naik pesawat dia. Dopingnya. Doping ikannya bagus tuh. Makan ikan. Ikan laut, bawah laut. Apa Padung? Wa inna. Dan kami Pak Guru. Iya. Kalau ini tadi apa tadi ini? Yang pertama. Sesungguhnya Pak Guru. Iya, berarti kalau di sini wa inna berarti apa maknanya? Tambah wa Padung. Oh, dan kami Pak Guru. Kalau inna apa? Inna Sesungguhnya kami. berarti wa inna Dan sesungguhnya. ada na. Ada dua. Ada na di ujung Padung. Ingat apa mananya? Nah, kita lupakan. Nah, kita lupakan. Nah, kita lupakan. Iya betul. Ternyata Padung benar-benar lupa. Nakita Willy. Padung lupa nih ilmu lamanya. Nah, kita Ya. Nah, kita. Nah ini bisa bermakna kita, Padung, bisa juga bermakna kami. Ya. Ya. Bisa bermakna kami. Berikutnya, lahafizun. Apa maknanya? Menjaga Pak Guru. Iya, bagus. Nah, sekarang Padung sudah dapat itu. Satu-satu silahkan diungkapkan kembali, dirangkai menjadi kalimat. Silahkan. Hilang Pak Guru. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya Pak Guru. Iya, bagus. Coba Padung, nazalna ini bentuk berapa? Kedua Pak Guru. Apa cirinya? Dan nun Pak Guru. Nun yang mana? Depan. Nun di depan. Coba kita lihat ya, Padung. Ini 3 huruf pokoknya apa? Jalna. Apa 3 huruf pokoknya? Nun, ja, lam Pak Guru. Iya, baik. Kalau 3 huruf pokoknya nun, zai, dengan lam, maka nunnya ini tidak bisa jadi penanda. Maka nunnya ini tidak bisa menjadi penanda. Jadi tidak bisa menduga bahwa ini adalah bentuk 2 karena ada nun. Tidak bisa kenapa? Karena nun ini adalah pokok.
Jadi sekarang ini bentuk berapa? Pas Pak Guru. Apa? Lupa Pak Guru saya. Lupa. Coba sekarang Pak Adung ya. Coba diulangi. 1, lanjut. 1, lanjut. Iya, betul ini Pak Adung memang benar-benar lupa ya. Ibu-ibu, tolong bantu ingatkan saudara kita, Pak Adung, yang lupa ilmunya. Coba dilanjut ya. 1. Lanjut. Ibu Bapak. Bapaknya dia. Coba dilanjut. 1. Terus. 1 di pengingat. kiri. 1. Hiji. 1 hiji di kiri. Hiji. 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 1 hiji. Terus. Kiri di kiri. Kiri. Sudah terjadi. Ya. Telah atau sudah terjadi. Jadi namanya fi'il madin. Ya, ini Bu Adung ini perlu mandiri ini, bersolo karir untuk mengingat ungkapan ini supaya itu ya, sedih banget ya. Ini terlupa begitu saja, jadi tidak bisa membantu untuk memahami. Tolong Pak Adung diungkap dari awal. 1. Hiji. 1 hiji kiri telah terjadi. Suaranya bisa lebih kencang lagi Pak Adung. 1 hiji Pak Guru. Masih ada Pak Adung, jangan berhenti di situ Pak Adung. Kiri telah terjadi. Terus Terjadi fi'il madin. Namanya. Madin. ini bacanya juga berbeda nih, Madin. karena namanya orang lupa ya. Kita belajarnya al-madi, gitu Al-Madi. ya. Al-madi, Al-Madi. ya, al-fi'lul madi. Jadi Pak Adung, ini coba lihat nih ada na, ya, ada na. Tuh. Ya, Pak Adung nih orang baik, disayang sama anak istri. Nah, gitu. Dengar ya. Jadi di sini di bagian awal ada nun. Di bagian akhir atau kiri, nah ini paham ya, mudah-mudahan Pak Adung yang dimaksud dengan kiri itu apa ya. Ya. Ada juga nun. Nun yang kanan tidak bisa menjadi penanda bentuk. Karena apa? Karena dia termasuk ke dalam 3 huruf pokok. Dasar. Ya. Sudah paham sekarang nazalna bentuk berapa? Untuk 1 Pak Guru. Iya. Ada makna apa di bentuk 1? Kami Pak Guru. Ada makna apa di bentuk 1? Menurunkan. Ada makna apa di bentuk 1? Kelihatannya lupa lagi nih Pak Adung nih. Lah, lampau Pak Guru. Iya, itu dia yang dimaksud. Tuh. Kalau begitu bagaimana jadinya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah Menurunkan. Dan sesungguhnya. Bu Sri Lestari, tahan dulu karena suara Ibu lebih kencang dari suaranya Pak Adung. Jadi suara Pak Adung malah nggak kedengeran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Iya. Kami yang menjaganya Pak Guru. Iya, bagus. Nah, ibu-ibu yang lain, apa ada makna yang terlewatkan oleh Pak Adung dari apa yang disampaikan tadi?
Coba ibu-ibu, yang lain apa ada makna yang terlewatkan? Kurang jelas. Kurang jelas suaranya, maksudnya orangnya sih jelas tuh, Kurang putih, jelas suaranya, maaf. bersih, gitu. Orangnya jelas. Pak Adung, suaranya katanya kurang jelas itu, Bu Adung. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Iya, bagaimana sekarang? Iya. Bagaimana sekarang? Lahunya apa Pak? Lahunya. Jangan nanya dulu, Mas, sekarang. Jangan nanya dulu. Jangan nanya dulu sekarang. Pak Adung apa? Coba diulang lagi, Pak Adung. Mohon berkenan. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, Pak Guru. Iya, bagaimana ibu-ibu? Sudah terdengar suara Pak Adung? Sudah, Pak Guru. Iya, baik. Apa ada makna yang masih terlewat dari apa yang Pak Adung sudah pahami dan bagikan untuk kita semua? Ada, Pak Guru, satu. Yang mana? Yang la untuk. Lahu. La yang mana? Yang lahu. Ya, yang lahu. Baik, apa makna yang ada di sini? Lahu itu Bagimu, untuknya atau bagi. Ya, bagaimana jadinya? Baginya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga untuknya. Ya, begitu. Baik. Baik, ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang tadi Bu Ros sampaikan bisa terdengar. Apakah masih ada yang terlewatkan pemahamannya di situ, Ibu, Bapak? Dan sesungguhnya kami yang menjaga untuknya. Gimana? Lain bagaimana? Dan Mau baginya diulangi? menjaganya gitu. Nah, yang keduanya gimana, Bu Ros? Dan sesungguhnya kami yang menjaga untuknya. Dan sesungguhnya. Untuk Al-Quran tuh. Iya, maksudnya Iya, untuknya. untuk Al-Quran. Sudah? Pak. Sudah, Bu Ros? Sudah, Pak Guru. Nah, baik. Bu Ros, saya mau bertanya. Inilah. Tuh. Tahu yang biasanya orang yang di depan pintu masuk masjid atau di samping ya pintu gerbang masjid yang tempat kita menitipkan sendal sepatu, tahu? Tahu. Kita nyebutnya apa ya? Pilih ya. Kalimat yang cocok mana? Dia menjaga sepatu sandal atau dia menjaga untuk sepatu sandal? Dia menjaga sepatu sandal. Dia menjaga sepatu sandal atau dia menjaga untuk sepatu sandal? Dia menjaga sepatu sandal. Bagus. Jadi orang Indonesia kalau menjaga nggak pakai untuk. Oh, iya. Dia menjaganya. Ya. Kalau menjaga orang Indonesia tidak pakai untuk. Jadi apa maknanya? Jadi maknanya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Iya, bagus. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang terlewat. Ya, kita lihat bagian yang terlewat. Inna ini sebenarnya, ya, berapa kata? Dua. Iya, Ada bagus. penegasan. Iya. Yang pertama apa? Sesungguhnya. Yang kedua apa? Sesungguhnya. Iya, ini kan? Tuh, kan begitu? Nah, ini kalau di kiri maknanya apa? Kami. Iya.
Lah terus ini maknanya apa? Kami juga. Iya, bukankah itu pengulangan? Ya, Kamilah. penegasan ya Ya, Pak Guru. bagus. Kamilah. Mulai teranglah ini ya. Iya. Kalau begitu, tinggal dipikirkan. Kalau pengulangan seperti itu kira-kira memiliki makna apa? Kamilah. Lah, Makna apa dulu? makna penegasan. Ya, bagus. Makna ini dulu soal mau pakai lah, mau pakai tah, mau pakai apa? Itu soal berikutnya. Ini yang pertama, penegasan. Penegasan. Ini supaya apa? Supaya ini bahasa ini ya tadi saya sampaikan bahwa bagaimana cara kita akan memahami keinginan, pesan, perintah Allah kalau kita tidak paham bahasanya. Gitu. Karena itu penting kita istiqomah dalam belajar ini. Gitu. Kalau jalan benar kita lalui semakin berat ya, tanggung jawab dan semakin berat yang harus kita usahakan itu pahalanya makin berlimpah ruah. Mari kita lihat berikutnya. Lahafizun kira-kira berapa kata? 2. 2. Kata pertama apa? Lah. Iya, bagus. Kata kedua apa? Hafizun. Ya, bagus. Coba diduga tadi makna la di sini sudah belum terungkap? Belum. Iya, coba kita ungkap sekarang. Apa makna la pada ungkapan lahafizun? Benar-benar Pak Guru. Dari mana diduga benar-benar maknanya? Ada lah. Innalah. Ya, bagus. Iya. Karena Dua kali, dia, iya. gitu ya. Karena dia terletak sesudah inna. Ini juga sebenarnya penegasan. Jadi di dalam kalimat ini kita menemukan ada 2 penegasan. Yang pertama Allah menegaskan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Tapi ingat pakai nahnu. Masih ingat pada pelajaran kita sebelum-sebelumnya kalau Allah yang esa menggunakan kata ganti atau domir nahnu indikasi ada makna apa? Allah kan esa, tapi kok pakai kami gitu? Masih ingat maknanya? Kamilah. Oh iya, masih lupa ya. Nanti kapan-kapan ya. Kapan-kapan kita bahas, tapi hari ini tanamkan rasa ingin tahu Allah kok esa satu. Tapi mengapa ya dia yang esa mengatakan kami? Nanti kita bahas ya lain hal ya. Yang pertama Allah menegaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Lalu yang kedua Allah menegaskan pula bahwa Allah yang memelihara. Allah yang menjaga. Nah sekarang setelah ibu-ibu tadi melalui perjuangan Pak Adung setahap demi setahap, lalu dibantu lagi Bu Anda, lalu ada suara dari Bu Sri Lestari, ada juga dari Bu Yuni, ada juga dari Bu Ros, dan ada juga dari ibu-ibu yang lain yang membantu dengan doa dalam hati sehingga tak terdengar. Nah insya Allah pemahamannya sudah makin bagus. Coba sekarang dirumuskan jadinya bagaimana itu maknanya. Banyak yang lupa lagi Pak Guru. Sesungguhnya kami Hilang deh. telah menurunkan Hilang deh jadinya. Pak Guru banyak yang lupa. Kira-kira apa jadi maknanya nih? Ada 2 penegasan itu. Kami benar-benar memeliharanya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Mana penegasannya lagi? Dan Kamilah. sesungguhnya lah. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya. Ya. Jadi bagaimana? Ulang Di ya sini Pak ada Guru. 2 nih. Di bagian awal ada 2 penegasan. Di bagian akhirnya juga ada 2 penegasan dan jadinya 4 di sini. Waduh. Sesungguhnya kamilah. Sesungguhnya kamilah. Sesungguhnya kami. Iya. Sesungguhnya
Kamilah yang telah telah menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya- kami pulalah, Oh gitu. Dan kami benar pulalah yang kami benar-benar jugalah, bisa. Dan kami jugalah yang benar-benar yang menjaganya. memeliharanya. Oke. Tapi bisa ikut ya ibu-ibu ininya alurnya ya, alur pemahaman ini ya. Ya, ini artinya ini pemahaman ini lebih dari sekedar menerjemahkan. Walaupun kita belum sampai pada tahap menafsirkan. Insya Allah nanti kira-kira kita akan sampai masanya nanti kita belajar tafsir. Untuk sementara ini kita berada satu tingkat di atas terjemah, tapi satu tingkat di bawah tafsir. Gitu. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu, bapak sekalian sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Tidak, Pak. Baik, Lanjut, Pak. alhamdulillah. Pak Guru. Ya, kita lanjutkan. Kita Lanjut. lanjutkan dengan Belum. silahkan baca Al-Baqarah 238. Hafizu ala Sholawati Hafizun ala wassalati wassolati Iya, bagus. al-wusta. Hafizu ala sholawati Sholawatil wusta. Ada yang mau ditanyakan di situ? kalian. Tidak ada? Wusta apa Pak Guru? Iya, bagus. Coba dikenali 3 huruf dasarnya. Wow, sin dan to. Iya, bagus. Coba sekarang kalau menjadi sifat kira-kira seperti apa? Wasit. Coba sekarang bahasa Indonesia. Wasit Wasit ada di tengah. mana wasit? Zuhur, sholat zuhur. Di tengah. Di tengah. Baik. Tuh. Jadi as-sholat al-wusta maknanya Sholawat wusta. berarti as-sholat al-wusta maknanya Di tengah sholat. Di tengah sholat. Di tengah-tengah. tengah-tengah Mau sholat. mulai dari sholat apa nyebutnya? Coba, sholat pertama apa? Sholat Sholat subuh. Subuh, terus Zuhur. zuhur, terus Asar. asar, terus Maghrib. maghrib, terus Isya. yang tengah-tengah berarti sholat apa? Asar. Asar. Iya, sholat asar. Tapi bagi orang kota yang imannya tidak sempurna, yang masih bolong di sana sini, gitu. Subuh ketiduran, zuhur kecapean, asar dalam perjalanan, maghrib kelelahan, lalu isyanya Ketiduran. tiduran, semuanya jadi berat. Ketiduran lagi. Tugas wasit berat tidak? Tugas wasit Berat. berat. Ya kira-kira tadi kalau kita hitung-hitung dari maghrib, ini maksudnya sholat asar. Tetapi kalau kita lihat dari makna lain, seperti kata wasit berada di tengah, ya itu tidak ringan. Itu artinya ini apa makna hafizu? Menjaga. Ya, jadi kita harus menjaga. Terutama Menjaga sholat sholat. yang menurut kita, ya menurut kebiasaan Menjaga kita, menurut perilaku kita itu berat. Ya, kira-kira nih kalau menurut Ibu nih, menurut Pak Adung dah ya, Pak Imam nih. Lebih berat mana subuh sama asar Pak Adung? Subuh Pak Guru. Nah, kira-kira itu harus dijaga berarti. Harus dijaga itu. Khususnya ya, khususnya. Baik, silahkan ada yang mau berbagi pemahaman? Memelihara. Ada yang mau berbagi pemahaman? Baik, karena tidak ada yang bagi,
Jadi tidak menunggu ada yang membagi. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, baca kalimat berikutnya. Hafizu ala Fadilu ala nazobat Fa innan nazofata minal iman. Iya, baik. Apa ada yang mau ditanyakan? Menjaga alam nafis. Ya, Pak Guru. Iya, nazofah itu dulu pernah kita punya ungkapan. An-nazofatu minal Minal iman. iman. Kebersihan Itu sebagian dari iman. Ya, bagus. Jadi apa maknanya? Jagalah kebersihan. menjaga kebersihan tubuhnya, Terus? kebersihan kebersihan itu bagian Sesungguhnya dari kebersihan iman. itu bagian dari Ya, iman. bagus. Fa-nya kira-kira apa fa-nya? Maka Ada jika sebelumnya? Tidak. Kurang cocok. Fa-nya apa kira-kira? dan Bukan. Mana yang digabung kalau pakai dan? Jagalah kebersihan. Kebersihan digabung dengan kebersihan? Iya Jagalah bukan. kebersihan. Kurang cocok. Ada lagi yang lain? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Karena Bagus. Apa? karena Oh iya karena Iya, coba ya. Coba kita cut. Fa-nya kita ganti karena. Kita maknai karena. Bagaimana jadinya? jagalah kebersihan. jagalah kebersihan karena kebersihan itu sebagian bagian dari iman. Iya, bagus. Cocok? Cocok. Iya, lebih cocok karena ya Bu Yurneli daripada maka. Daripada maka. Lebih enak begitu ya. Enak begitu. Ini coba hafizu coba. Ini subjeknya apa? Kalian Iya, jadi maknanya apa? Kalian jagalah kebersihan. Iya. karena sesungguhnya kebersihan itu Itu sebagai bagian dari iman. Iya, bagus. Dengan demikian, ibu-ibu, ini karena sudah tidak ada yang berbagi lagi, maka sampailah kita hari ini pada akhir dari pelajaran kita. Alhamdulillah, ini walaupun belum merata hujannya, gitu, ada sebagian yang ramai karena hujannya deras, ada juga karena kemarau jadi nggak kedengeran, itu ya hanya sayup-sayup suara angin. Tapi alhamdulillah kita lihat kualitas partisipasi ibu-ibu, bapak semakin hari semakin menggembirakan. Mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat, penambah gairah untuk terus istiqomah di dalam usaha baik ini. Baiklah ibu-ibu, ini mari kita di akhir dari kebersamaan ini kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak.